Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Ketua Pusat Inkubator Direktorat Inovasi Inkubasi Bisnis atau DIIB Universitas Brawijaya, Dr. Wahdiat Moko, mengaku gencar melakukan promosi usaha rintisan mahasiswa agar semakin dikenal. Moko menjelaskan saat ini pihaknya melakukan inkubasi puluhan usaha rintisan mahasiswa dan membutuhkan komunikasi dan promosi agar dikenal. Ya, binaan kita tahun ini nanti mungkin bulan November kita akan promosi lagi. Ya, kita ini kekurangannya kan promosi, ya komunikasi. Jadi komunikasi jangan sampai mandek. Ya, apapun yang terjadi kita harus komunikasikan produk-produk kita kepada masyarakat. Saya kira produk-produk kita udah bagus-bagus. Ya, tinggal kita nyampaikan ke masyarakat, ini ada produk kita yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dari masyarakat. Mini Expo Usaha Rintisan binaan DIIB-UB tidak sekedar memasarkan produk semata, namun juga menghadirkan investor dari Jawa Timur Ventura dan Bank Mandiri. Kedua investor tersebut digandeng oleh pihak DIIB-UB agar dapat mendanai berbagai usaha rintisan yang dipamerkan. Chandra Irwanto, staf DIIB, menjelaskan usaha rintisan yang dipamerkan merupakan usaha yang sudah lolos inkubasi dan pilihan sehingga sudah layak untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Jadi untuk business matching dan mini expo ini kita laksanakan cuma 1 hari, Pak. Jadi ini terus kita bekerja sama dengan BKV, terus sama ada Jati Ventura sama Bank Mandiri untuk business matchingnya. Jadi kalau yang kita di stand di sini itu cuma sebagian kecil sih, Pak, ya sebenarnya. Yang ada 5 stand dari program CBBT itu kerjasama dari Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset. Ya, itu pendanaannya bisa sampai 250 juta. Terus ada 3 tenan dari program inovasi dosen itu pendanaannya sampai 60 juta. Terus ada Youth Entrepreneur itu ada 4 usahanya, itu bisa yang ada 2, ada yang pra startup, ada mas startup. Yang pra startup itu sampai 8 juta, kalau yang startup itu sampai 15 juta gitu, Pak. Pemirsa, tepung porang yang banyak dikembangkan oleh petani di berbagai daerah mendapat perhatian dari UB. Salah satunya dengan melakukan riset mengenai tepung porang menjadi produk makanan keseharian yang siap saji dengan merek Shirataki. Menurut staf Shitaki, Eva pihaknya mengembangkan produk dari porang dalam bentuk tepung dan juga mie sebagai makanan yang sudah familiar dan mudah diproses oleh masyarakat. Produk tepung ini memiliki banyak keunggulan untuk kesehatan karena juga melewati uji berbagai riset dari peneliti di UB.
pagi. Di sini saya memperkenalkan produk olahan dari tepung porang. Di sini kami menyediakan tepung porang yang sudah siap untuk dimasak. Kemudian juga kami menyediakan tepung porang yang sudah diolah menjadi produk siap makan. Ini ada shirataki noodle. Ini bisa diolah ditambahkan bumbu-bumbu, terserah kreasinya seperti apa. Nah, kenapa kok kita mengembangkan dari tepung porang, di mana baru-baru ini sesuai dengan anjuran pemerintah yang baru booming lah ya. Sebenarnya tapi tepung porang ini sudah lama, kita sudah dari sekitar tahun 2000-an kita sudah mulai untuk riset. Jadi ini salah satu bentuk hilirisasi dari produk. Jadi tepung porang ini dikembangkan karena dia memiliki glukomanan. Glukomanan ini dia serat pangan, dia termasuk polisakarida, dia fungsinya untuk sumber serat, dia juga untuk bisa bantu untuk diet, bisa untuk mengontrol gula darah sama untuk mencegah peningkatan kolesterol, seperti itu. Mungkin akan kedepannya ada produk-produk lain yang bisa kita kembangkan dari tepung porang. Pemirsa, propolis yang merupakan produk dari lebah dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan selama ini beredar dalam bentuk tetes yang pahit. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam memasarkan produk kesehatan ini. Kondisi ini menjadi peluang bagi Anissa Aurora, mahasiswa FTP yang menyulap propolis tes menjadi serbuk yang siap dipakai setiap saat. Dengan merek Nutria Besti, Aurora meyakini produk propolisnya akan lebih mudah diserap oleh pasar karena praktis dengan berbagai ukuran yang ekonomis. Nutri Besti diharapkan membantu masyarakat agar memiliki badan yang sehat dengan nutrisi yang praktis. Di sini saya memiliki produk yaitu Probifit, di mana kami ini menginginkan adanya inovasi di bidang propolis. Nah, propolis ini adalah sebuah produk lebah yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi masa kini yaitu ultrasound dan juga menjadikan bubuk. Di mana biasanya propolis itu adalah tetes dan berasa pahit, sekarang bisa dirasakan dengan manis dan juga bubuk serta dapat digunakan di mana saja. Pemirsa, pesatnya perkembangan teknologi menggunakan Internet of Things atau IoT menjadi perhatian bagi Fakultas Vokasi UB. Dalam berbagai kesempatan, Vokasi melalui riset dosen dan mahasiswa sudah meluncurkan berbagai peralatan yang berbasis IoT. Namun tidak berhenti di situ saja, menurut Rahmat Andri Atmoko, pengajar dari Vokasi UB, saat ini juga mulai dikembangkan IoT yang memiliki kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau IoT. Oke, kalau berbicara tentang Artificial Intelligence sendiri di Fakultas Vokasi ini yang punya istilahnya yang punya banyak perhatian di situ di program studi teknologi informasi ya. Khususnya ada beberapa dosen yang memang punya penelitian di bidang Artificial Intelligence, lebih banyak di pengembangan aplikasi dan IoT dan pengembangan di alat-alat peralatan berbasis Internet of Things. Ya. Jadi kita punya istilahnya beberapa course atau subjek mata kuliah dan kita juga punya tim di riset di mahasiswa yang banyak mengkaji di Internet of Things. Nah ini nanti akan kita kawinkan dengan Artificial Intelligence. Ya, sehingga ke depan nanti akan menjadi sebuah kombinasi antara IoT dengan AI atau AIoT. Nah, itu yang sekarang lagi ngetren dan banyak dikembangkan di dunia seperti itu. Universitas Brawijaya dinilai sudah memiliki pondasi bangunan iman dan mental yang kuat sehingga diharapkan mampu berkiprah lebih besar dalam membangun peradaban bangsa. Menurut staf ahli Wakil Rektor 3 UB, Agung Pramanawari, dirinya pernah bertemu dengan ulama Gus Muafik yang menilai UB harus berkontribusi lebih besar dari yang ada sekarang.
terkait dengan apa yang saya sampaikan, bagaimana kita kemudian berprestasi dan menjadi seorang saintis yang mempunyai landasan arah hidup, petunjuk yang bagus, ya. Saya jadi teringat ketika saya bertemu Gus Muafik, bukan Gus Muafik Visip ini, Gus Muafik yang gondrong itu, bersama dengan Pak Ilham pada waktu itu kita bercerita tentang kondisi pendidikan di Indonesia, bercerita tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Beliau ini menyentuh, dan ini jadi ingatan saya ketika beliau menyatakan Universitas Brawijaya itu universitas besar. Sudah waktunya Universitas Brawijaya ini mempunyai peran bagi pengembangan bangsa negara ini dan dunia bahkan. Beliau bilang begitu. Saya yakin Brawijaya terkait dengan tuntunan agama sudah kuat. Saya pernah ke Brawijaya, saya melihat tidak ada tempat yang tidak ada masjidnya di Brawijaya. Beliau bilang gitu sambil guyon ini, sambil menyeruput kopi. Brawijaya waktunya mengembangkan laboratorium-laboratorium yang besar yang memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, munculnya sentimen berbasis identitas yang marak dalam kehidupan masyarakat lokal maupun global menjadi perhatian dari akademisi UB untuk bergerak membuat gerakan penyadaran akan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Hal itu menurut Sigit Prawoto, dosen FIB UB, yang melatar belakangi munculnya ide sekolah keragaman di Universitas Brawijaya. Ide awal dari kami itu adalah ketika melihat persoalan multikulturalisme, itu persoalan munculnya persoalan identitas, penguatnya sentimen identitas lokal, identitas kedaerahan dan sebagainya, itu sebuah fenomena yang mendunia sebenarnya, bukan hanya terjadi di Indonesia, karena di dunia juga hal itu terjadi dengan kalau kita lihat di Amerika juga ada Donald Trump gitu ya, yang waktu itu juga mengangkat isu yang sangat rasial gitu ya. Kemudian juga di Eropa, di Prancis juga munculnya kekuatan-kekuatan ekstrem kanan gitu ya, yang mereka juga sangat kuat untuk mengatakan bahwa identitas kultural mereka itu sebagai pemilik tempat gitu ya, katakanlah seperti itu. Maka kami menyadari bahwa Indonesia ini sebagai tempat yang berkumpulnya berbagai macam budaya, kultur, latar belakang sosial, dan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita ada berbagai macam suku, ada ratusan suku, bahasa, dan perbedaan-perbedaan itu luar biasa besar. Maka kami ingin memberikan satu penyadaran gitu ya, kepada mahasiswa, meskipun itu sudah ada di dalam mata kuliah Pancasila gitu ya, tetapi kami ingin memberikan bagaimana supaya nilai-nilai tentang keberagaman, nilai-nilai yang inklusif itu bisa diterima, bisa dipelajari dan dihayati secara lebih nyata, secara lebih praktis gitu. Pemirsa, limbah kulit dan kayu yang selama ini menjadi sampah mampu disulap menjadi berbagai barang untuk perlengkapan rumah dan dekorasi yang cantik oleh mahasiswa UB. Adalah Eva, mahasiswa UB yang memiliki usaha rintisan dengan merek Samsara, mengubah limbah kulit menjadi lebih bermanfaat dan menghasilkan uang. Ya, Samsara itu merupakan produk home living ya, untuk dekorasi yang berangkatnya sebenarnya dari leather, dari kulit. Itu dari limbah kulit kita olah dengan sistem lock system seperti ini, jadi bisa membentuk pattern juga. Jadi kita mengedepankan budaya lokal gitu. Jadi ini batik kawung ya, jadi batik kawung. Terus kalau untuk dari bahan dasar ininya, bahan dasar kayunya ini kita juga gunakan perpaduan dari limbah kayu. Perpaduan dari limbah kayu itu ada limbah pinus, juga ada macam-macam juga untuk inovasi trial and errornya.